ini kita liburan ya, tapi aku pengen loh jalan-jalan, tapi aku nggak mau di daerah sini, soalnya kan dekat banget, terus udah bosan. Emangnya rencana kamu lebih kemana? Kamu mau pergi seberapa jauh? Aku sih rencananya pengennya ke Medan, tapi kan ke Medan kira-kira sekitar 6 jam. Aku penasaran seberapa cepat sih bis yang aku naikin setelah aku berjalan selama itu. Kalau gitu kita tinggal hitung percepatannya aja. Tapi aku juga bingung nih, kan percepatan mobil itu berubah-ubah ya. Kalau kita misalkan percepatan mobil yang kamu naiki itu 5T pangkat 2 tambah 3T tambah 5, seberapa cepat ya nantinya setelah 6 jam? Iya ya, mobil kan awal mulanya itu diam. Kalau diam kan kecepatan awalnya pasti 0 meter per detik. Nah itu bisa dihitung nggak ya? Kalau soal itu bisa sih, kita tinggal mengintegrasikan percepatannya. Oh iya, jadi kalau seandainya posisi mobilku setelah 2 jam kan bisa dihitung. Betul, kita tinggal mengintegrasikan kecepatannya. Mari kita hitung sama-sama yuk. Halo semuanya, saya Rifna Hujana Siregar. Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan menggunakan integral. Yuk simak penjelasannya agar kamu paham angka-angkanya. Oke teman-teman, sesuai dengan studi kasus yang tadi, kita akan membahas bagaimana cara menghitung kecepatan sebuah mobil setelah 6 jam. Jadi dalam studi kasus tadi telah ditentukan bahwa fungsi percepatannya adalah 5T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengintegrasikan fungsi percepatan tersebut. Mengapa? Karena kecepatan itu adalah hasil penjumlahan percepatan terhadap waktu. Nah, untuk itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengintegrasikan fungsi percepatan yang tadi. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana cara mengintegralkan. Nah, cara mengintegralkan di sini kita memakai aturan pangkat, yaitu AXN ditambah 1, di mana kita menjumlahkan pangkatnya dengan 1. Di mana fungsi percepatan tadi adalah 5T kuadrat, kita integralkan menjadi 5T pangkat 3 per 3, selanjutnya 3T kita integralkan menjadi 3T kuadrat per 2, dan 5 kita integralkan menjadi 5T. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencari konstanta C. Jadi pada studi kasus tadi telah ditentukan bahwa kecepatan awal mobilnya adalah 0, berarti V0 sama dengan 0. Jadi jika kita mengalikan dengan 0, maka hasilnya juga harus 0. Langkah ketiga yaitu kita hitung kecepatan setelah 6 jam dengan mensubstitusikan T sama dengan 6. Berarti V6 sama dengan 5 dikali 6 pangkat 3 per 3 ditambah 3 dikali 6 pangkat 2 per 2 ditambah 5 dikali 6. Maka hasilnya adalah 360 ditambah 54 ditambah 30, maka jumlahnya adalah 444. Sehingga kesimpulannya dapat kita ambil bahwa kecepatan mobil setelah 6 jam adalah 444 meter per second. Gimana, mudah kan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefan Ibaho. Sini aku akan menjelaskan bagian kedua yaitu menghitung posisi setelah 2 jam. Jadi untuk menghitung posisi ini kita harus mengintegrasi fungsi kecepatan yang telah kita selesaikan dari video sebelumnya. Karena posisi adalah hasil penjumlahan dari kecepatan terhadap waktu. Mari kita lihat. Jadi di sini ada soal integral dari 5T pangkat 3 per 3 ditambah 3T pangkat 2 per 2 ditambah 5T dt. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengintegralkan fungsi tersebut. Jadi integral dari 5T pangkat 3 per 3 adalah 5T pangkat 4 per 12. Ini didapatkan dari rumus 1 per n tambah 1 dikali T pangkat n tambah 1. Kita masukkan ke dalam angka tersebut yaitu 5 per 3 dikali 1 per 4 T pangkat 4. Maka hasilnya adalah 5 per 12 T pangkat 4. Begitu selanjutnya dengan 3T pangkat 2 per 2, hasil integralnya adalah T pangkat 3 per 2. Selanjutnya ada 5T. 5T itu kalau kita integralkan hasilnya adalah 5T pangkat 2 per 2. Maka hasil integral dari fungsi tersebut adalah 5T pangkat 4 per 12 ditambah T pangkat 3 per 2 ditambah 5T pangkat 2 per 2 ditambah C. Jangan lupa C ya teman-teman. Selanjutnya itu kita dari soal tersebut kita bisa tahu bahwa mobil tersebut berawal dari diam. Kalau diam itu kecepatan awalnya adalah 0, tapi sama dengan 0, maka kita akan substitusikan ke dalam fungsi. Jadi kalau kita substitusikan hasilnya 5 dikali 0 pangkat 4 per 12 ditambah 0 pangkat 3 per 2 ditambah 5 kali 0 pangkat 2 per 2 ditambah C. Maka hasilnya adalah C sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung posisi setelah 2 jam, di mana T sama dengan 2. Kita akan substitusikan
2 ke dalam fungsi. Maka hasilnya adalah 5 kali 2 pangkat 4 per 12 tambah 2 pangkat 3 per 2 tambah 5 kali 2 pangkat 2 per 2. 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 3 adalah 8, dan 2 pangkat 2 adalah 4. Maka hasilnya adalah 5 dikali 16 per 12 ditambah 8 per 2 ditambah 5 kali 4 per 2. Maka hasilnya adalah 80 per 12 ditambah 4 ditambah 10. 80 per 12 adalah 6,67. Maka 6,67 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 20,67 meter. Maka hasilnya posisi mobil setelah 2 jam adalah 20,67 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Cahaya Silain akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jarak total. Menghitung jarak total menggunakan integral harus mempertimbangkan bahwa posisi jarak selalu positif, walaupun tanda kecepatan berubah atau negatif. Dari konteks soal kita yang tadi, fungsi kecepatan atau Vt-nya terus meningkat, sehingga integral dari Vt-nya dapat diselesaikan tanpa harus memisahkan tanda. Untuk mencari jarak totalnya, kita tadi sudah mendapatkan kecepatan atau Vt-nya, sehingga kita hanya perlu untuk mengintegralkan kecepatan atau Vt-nya. Tadi kita sudah diajarkan untuk mencari integral. Sekarang kita mencari integral dari ST, sehingga ST sama dengan integral dari 5T pangkat 3 per 3 tambah 3T pangkat 2 per 2 tambah 5T ditambah dt, sehingga hasilnya adalah 5T pangkat 4 per 12 tambah T pangkat 3 per 2 tambah 5T pangkat 2 per 2 tambah dt. Karena S0-nya sama dengan 0, maka C-nya adalah sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah ST sama dengan 5T pangkat 4 per 12 tambah T pangkat 3 per 2 tambah 5T pangkat 2 per 2. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan jarak total setelah itu, sehingga S akan sama dengan 5 kali 6 pangkat 4 per 12 tambah 6 pangkat 3 per 2 tambah 5 kali 6 pangkat 2 per 2, sehingga hasilnya adalah 540 tambah 108 tambah 90, yaitu 738 meter. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Eko sendiri. Baik, di sini aku akan memberikan kesimpulan dari soal yang kita belajar. Nah teman-teman, dari soal yang kita belajar tadi nih, bagaimana integral digunakan untuk analisis gerak. Tentunya di mana dalam integral juga kita juga bisa memahami gimana antara kecepatan dan juga posisi gerak. Nah, yang sangat berguna untuk menghitung gerakan bendanya. Nah, yang pertama dari fungsi percepatan A, kita sebut percepatan A nih, yang dapat menghitung dari fungsi dari kecepatan di tempat mungkin V. Setelah itu dari fungsi kecepatan V dapat menghitung fungsi dari posisi S. Yang ketiga yaitu untuk menghitung jarak total yang ditempuh, kita dapat menggunakan fungsi kecepatan yang sudah mungkin dihitung dan diintegrasikannya untuk mendapatkan posisi. Nah, melalui langkah-langkah itu, yang pertama kita berhasil menghitung kecepatan mobil setelah 6 jam, yaitu 444 meter per detik. Yang kedua, kita dapat menghitung jarak tempuh mobil selama 2 jam, yaitu dari titik awal sampai 2 jam. Kurang lebih bisa dihitung 1/3 dari perjalanan yang kita, yaitu sekitaran 20,67 meter per detik. Nah, yang kedua 20,67 meter dari titik awal. Nah, yang ketiga, jarak total yang ditempuh selama 6 jam yaitu 738 meter. Baik, dari soal yang di atas dapat disimpulkan bahwa integral membantu kita menghitung kecepatan, posisi, dan juga jarak total yang ditempuh oleh benda. Nah, ini adalah konsep dasar yang digunakan dalam berbagai ilmu bidang pengetahuan umum seperti fisika, teknik, dan juga transformasi. Maka dari itu, dengan memahami konsep integral ini, kita lebih mudah untuk menganalisis gerak benda dan memecahkan berbagai masalah di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita belajar untuk memahami dan bisa mengatasi setiap soal-soal berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali, bye-bye.